Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama kami di Sahabat Matematika Channel belajar matematika yang keren untuk Anda. Yang kesempatan kali ini Sahabat Matematika Channel akan menemani Anda untuk belajar, berlatih, membahas soal-soal persiapan menghadapi penilaian tengah semester atau PTS, dan sekaligus juga sebagai persiapan menghadapi penilaian akhir semester atau PAS. Nah, maka dari itu mari kita ikuti sajian berikut. Namun sebelumnya, bila Anda belum subscribe channel ini, silakan di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dari sajian video-video kami yang terbaru. Dan jangan lupa like, komen yang positif, dan bagikan video ini di media sosial Anda. Insya Allah akan bernilai amal soleh karena berbagi kebaikan untuk sesama, walaupun mungkin tampak sederhana, tapi bisa jadi dia luar biasa bagi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat untuk sesama. Selengkapnya, mari kita ikuti bersama. Tik. Kita mulai untuk persamaan kuadrat dengan B sama dengan 0. Bentuk umumnya AX kuadrat dikurangi C sama dengan 0. Untuk memfaktorkan persamaan kuadrat bentuk AX kuadrat dikurangi C sama dengan 0, konsep yang perlu kita ingat kembali adalah pemfaktoran selisih kuadrat dari bentuk aljabar, bahwa ketika kita punya P kuadrat dikurangi Q kuadrat sama dengan dalam kurung P plus Q dikali dalam kurung P min Q. Nah, pemfaktoran seperti ini namanya pemfaktoran dari selisih kuadrat. Ciri selisih kuadrat adalah suku pertama dan suku kedua merupakan bilangan kuadrat sempurna dan tanda operasinya adalah tanda pengurangan. Lebih jelasnya, mari kita praktekkan dalam contoh soal. Nah, misalnya nih, tentukan penyelesaian persamaan berikut, yaitu 36 dikurangi X kuadrat sama dengan 0. Penyelesaian 36 dikurangi X kuadrat sama dengan 0. 36 termasuk bilangan kuadrat sempurna, yaitu dari 6 kuadrat. Maka kita nyatakan sebagai bentuk selisih kuadrat, 6 kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan 0. Kalau tadi kita punya P kuadrat dikurangi Q kuadrat sama dengan P plus Q kali P min Q, maka kalau kita punya 6 kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan 0, ruas kiri ini bisa kita nyatakan sebagai bentuk perkalian 6 ditambah X dikali 6 dikurangi X. Nah, setelah itu kita gunakan konsep tadi. A dikali B sama dengan 0 akan terjadi jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Maka kita tulis 6 ditambah X sama dengan 0 atau 6 dikurangi X sama dengan 0. Nah, sekarang kita dapatkan persamaan linear satu variabel. Yang pertama 6 ditambah X sama dengan 0, dan yang kedua 6 dikurangi X sama dengan 0.
Masing-masing kita selesaikan dengan aturan persamaan linear satu variabel. Nah, yang pertama, 6 ditambah X sama dengan 0 diperoleh X sama dengan negatif 6. Dari 0 dikurangi 6 pindah ruas. Dan 6 dikurangi X sama dengan 0, X-nya pindah ruas ke kanan menjadi positif X. Kita peroleh 6 sama dengan X, atau boleh ditulis X sama dengan 6. Nah, X sama dengan negatif 6 dan X sama dengan 6 ini merupakan penyelesaian dari persamaan kuadrat 36 dikurangi X kuadrat sama dengan 0. Kalau dinyatakan dalam bentuk himpunan penyelesaian, ditulis di dalam kurung kurawal dipisahkan tanda koma. Gimana? Bisa dipahami ya? Lanjut. Contoh berikutnya. Tentukan penyelesaian persamaan berikut, yaitu 4x kuadrat dikurangi 3 sama dengan 0. Penyelesaian 4x kuadrat dikurangi 3 sama dengan 0. 4 sudah merupakan bilangan kuadrat sempurna karena 4 bisa dinyatakan sebagai 2 kuadrat, sehingga 4x kuadrat dapat dinyatakan sebagai 2x dikuadratkan. Lalu bagaimana dengan 3 yang bukan bilangan kuadrat sempurna? Padahal syarat selisih kuadrat sehingga bisa kita faktorkan harus merupakan selisih dari 2 buah bilangan kuadrat sempurna. Maka 3 ini harus kita nyatakan sebagai suatu bilangan kuadrat sempurna. Caranya bagaimana? Perhatikan. 4x kuadrat kita nyatakan sebagai 2x dikuadratkan. Ingat, 2x dikali 2x adalah 4x kuadrat. Dikurangi akar 3 dikuadratkan. Ingat ketika kita belajar bilangan berpangkat dan bentuk akar, bahwa akar kuadrat suatu bilangan ketika dikuadratkan hasilnya adalah bilangan yang di dalam akar dengan menghilangkan tanda akarnya. Dengan demikian, akar 3 dikuadratkan hasilnya adalah 3. Dengan kata lain, akar 3 dikuadratkan ini adalah bentuk kuadrat sempurna dari bilangan 3. Nah, sekarang sudah kita dapatkan persamaan kuadrat dalam bentuk selisih kuadrat sempurna. Dengan konsep P kuadrat dikurangi Q kuadrat sama dengan P plus Q dikali P min Q, maka bentuk persamaan 2x dikuadratkan dikurangi akar 3 dikuadratkan sama dengan 0, kita nyatakan sebagai 2x ditambah akar 3 dikali 2x dikurang akar 3 sama dengan 0. P plus Q, P min Q. Nah, setelah itu bentuk 2x plus akar 3 dikali 2x min akar 3 sama dengan 0. Kita gunakan konsep
A dikali B sama dengan 0 akan terjadi jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Maka bentuk ini bisa kita nyatakan menjadi 2x plus akar 3 sama dengan 0 atau 2x dikurangi akar 3 sama dengan 0. Akar 3 kita pindahkan, kemudian kita bagi dengan koefisien 2. Demikian juga negatif akar 3 kita pindah ruas ke kanan, kemudian kita bagi koefisien X yaitu 2. Sehingga kita peroleh X sama dengan negatif akar 3 per 2. Ingat, positif pindah ruas menjadi negatif dan negatif pindah ruas menjadi positif. Maka X yang kedua sama dengan akar 3 per 2. Jadi penyelesaian dari persamaan kuadrat 4x kuadrat dikurangi 3 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif akar 3 per 2 atau X sama dengan positif akar 3 per 2. Dalam bentuk himpunan penyelesaian ditulis dalam kurung perawal negatif akar 3 per 2, akar 3 per 2. Saya kira 2 contoh ini cukup. Ya, oke, demikian tadi pembahasan kita tentang bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat untuk bentuk baku ax kuadrat plus bx plus c dengan nilai b sama dengan 0. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.